Saya akan membacakan firman Tuhan di dalam Amsal. Ya. Amsal 11 ayat yang ke-17. Sudah ketemu? Amsal 11 ayat 17. Firman Tuhan berkata demikian. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa padanya sendiri. Ya, hari ini firman Tuhan memberi peneguhan di dalam hidup kita.
Ya, saya kasih judul pribadi yang murah hati. Amin. Amin. Kita harus belajar ya, pribadi yang murah hati, pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita akan belajar banyak tentang murah hati. Karena dalam kemurah hati itu ada sesuatu yang luar biasa. Ya, sebelum kita lanjutkan, mari kita buka di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-7. Ini perkataan tentang bahagia yang diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, dan kita adalah murid-muridnya juga. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya, Bapak Ibu Saudara pendengar semuanya, tadi kalau di dalam Amsal, orang yang bermurah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Ya, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Tapi firman Tuhan di dalam Matius pasal yang kelima ayat 7, ya, tentang bahagia. Ya, kalau kita bermurah hati, kita akan mendapatkan kemurahan. Jadi kemurahan hati yang kita ada dalam hidup kita akan punya dampak. Dampaknya apa? Kita akan berbuat baik kepada diri kita sendiri. Itu sudah pasti, dan berdampak kepada orang lain juga. Tetapi kalau kita tidak ada kasih, tidak ada kemurahan hati dalam hidup kita, ya kita akan hidup beda. Kita akan selalu suka marah, suka menggerutu, tidak pernah mengucapkan syukur. Itu akan menghalangi kita dan menyiksa hidup kita sendiri. Oleh sebab itu firman Tuhan pada hari ini, jadilah pribadi murah hati. Ya, karena apa? Karena kita akan mendapatkan kemurahan dari Tuhan sendiri. Ada firman Tuhan juga berkata demikian. Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, kita ini bagaimana? Coba kita mengaca ya, di kaca. Kita melihat apakah wajah kita ini tetap berseri, apakah wajah kita ini nggak enak dilihat, besem, kecut, tidak ada nampak sukacita. Kalau Bapak, Ibu, Saudara mengalami demikian, saudara akan cepat tua. Ya, umurnya masih 50, tapi wajahnya sudah 60 ke atas. Mungkin saudara 40 tahun, karena di dalam kehidupan saudara itu mengalami dari masalah demi masalah, sehingga yang dipikirkan masalah, tidak ada sukacita dan cepat tua. Firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat. Jadi Bapak Ibu, mau sukacita, mau bergembira? Amin. Amin. Ya, puji Tuhan, kita semua mau. Ya, untuk semua itu kita harus belajar tentang firman Tuhan. Apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang penuh sukacita, kita lakukan, kita kerjakan hari demi hari bersama Tuhan. Kalau firman hari ini menyatakan supaya kita punya pribadi yang murah hati, apa sih yang dimaksud?
Mungkin saya akan bercerita tentang ini. Ada suatu perumpamaan di Alkitab ya, tentang seorang yang sedang turun dari Yerusalem, turun ke Yeriko. Di tengah jalan dia dirampok, uangnya diambil. Mereka juga melukai, menghajar orang itu setengah mati, dikatakan ya sudah, hartanya sudah dirampok, badannya dihajar setengah mati, sakitnya bukan main. Lalu apa yang terjadi? Ada seorang imam, orang hamba Tuhan yang melewati orang tersebut yang sedang mengalami sakit, mengalami penderitaan yang luar biasa, yang perlu pertolongan, yang sedang setengah mati. Tetapi ketika dia melewati, dibiarkannya. Ya. Lalu ada seorang lagi. Seorang lagi itu pekerja buat Tuhan. Ya, pekerja Tuhan. Ketika dia melewati orang tersebut, dia pun sama melewati juga. Tidak ada kemurahannya untuk menolong. Tidak ada kasih, tidak ada murah hati untuk menolongnya. Pada akhirnya ada seorang Samaria yang tidak diperhitungkan, katanya orang berdosa, orang kafir. Mungkin demikian ya. Ada cemooh-cemooh pada orang Samaria. Dia melewati orang tersebut dan ditolongnya. Dia turun dari keledainya, dia turun, dan orang itu yang setengah mati dibawanya ke keledai dan dibawa ke penginapan. Di situ dia diobati sampai dia sembuh, dan katanya kepada orang Samaria ini, seberapapun yang ada, aku akan bayar semuanya. Nah, demikian ada kemurahan hati buat orang tersebut. Ya, jadi kalau kita mengaku sebagai anak Tuhan, apalagi hamba Tuhan, kau melihat hal tersebut, apa kita itu membiarkan, dibiarkan lewat saja, masa bodoh itu urusanmu, bukan urusan saya? Tentu tidak. Hari ini Tuhan inginkan kita punya pribadi yang murah hati. Susah, ya belajar pelan-pelan. Yang kita belum pernah melakukan, ya belajar sedikit, nanti menjadi suatu kebiasaan dan akan menjiwai kita, dan kita tuh akhirnya kita punya pribadi yang murah hati. Sehingga kita itu bebas berkata, terima kasih Tuhan, aku bersyukur, nyata di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur, kita bisa nyanyi, tapi kita tidak bisa bertindak untuk berbuat murah hati, tidak ada faedahnya. Tetapi kalau kita bisa belajar murah hati itu berarti orang yang suka berbuat baik, tidak menaruh dendam, tidak menyimpan dendam. Hatinya ini penuh dengan belas kasihan. Hatinya ini bermurah hati, siap menolong. Apa yang bisa ditolong, dia akan menolong. Membuka hatinya untuk menerima orang-orang yang sedang datang dan minta pertolongan. Apapun yang bisa ditolong akan ditolong. Itu orang yang murah hati. Ya, kalau orang yang tidak mau bermurah hati, ya hidupnya ya demikian. Dia tidak akan mendapatkan murahan dari Tuhan. Jadi firman Tuhan demikian. Siapa yang bermurah hati, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan mendapatkan kemurahan dari Tuhan juga. Nah, biarlah hari-hari kita ini, kalau kita ingin hidup intim dengan Tuhan, ya, jangan sekedar keinginan saja, kerinduan saja, tapi mulai bertindak dengan belajar bermurah hati. Lakukan. Kalau ada sesuatu yang lebih dari dalam hidup kita, jangan dimakan sendiri, jangan dipek dewe. Belajar memberikan.
ketika kita memberikan, pasti Tuhan juga akan terus memberi juga. Percaya itu, Tuhan tidak sekedar janji. Kalau dia bicara, dia pun akan menepatinya. Saudara harus belajar iman itu. Beriman, percaya, dan kita akan bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita bermurah hati, kita akan mendapatkan kemurahan dari Tuhan juga. Saudara percaya hal itu? Amin. Amin. Ya. Jadi bagaimana dengan kehidupan kita saat sekarang? Karena kalau kita punya hati yang murah hati, akan punya dampak di sekitar kita. Dimanapun kita berada, kemurahan kita, ya kita kan suruh jadi terang, menjadi garam, dan kita punya hati yang murah hati, tentunya orang akan memandang kita, oh dia orang yang baik, orang yang tulus, orang yang murah hati. Nah kita kalau mendapatkan hal semacam itu, sampai orang mengenal hal itu, maka kita tuh gampang untuk memberikan firman Tuhan kepada mereka. Menginjil lewat kelakuan kita, perbuatan kita adalah suatu penginjilan yang nyata. Daripada kita ngomong-ngomong, tetapi kelakuan kita tidak sesuai, lebih baik kita melakukan firman Tuhan, kita belajar mengasihi, belajar bertindak berbuat baik, ya bermurah hati kepada sesama kita di dalam gereja, maka kita tuh mudah, orang pun mudah daripada kita datang pada orang itu mudah untuk memberikan sesuatu, misalnya perhatian, misalnya kita sedang menghibur, memberi kekuatan, mereka mudah akan terima. Jadi kalau kita beda, kalau kita ini kita ini orang yang masa bodoh, orang yang sebelah, aku bukannya gereja, aku kedua di Tuhan, aku berdoa, tidak demikian. Jadi kalau kita mau masuk firman Tuhan, belajar murah hati, yaitu dampaknya kita akan dikasih Tuhan, kita pun juga mendapatkan kemurahan dari Tuhan, dan dampaknya kepada sesama kita. Orang gampang bergaul dengan kita, orang akan nyaman bergaul dengan kita, orang senang sekali. Karena apa? Ada pribadi yang dalam hidup kita, yaitu murah hati. Tetapi kalau kita di sekitar kita ada orang yang suka mencemooh, suka nyinyir, itu susah untuk mendekati, malas untuk mendekati. Tapi kalau kita punya hati yang bermurah hati, maka orang banyak akan datang kepada kita, dan kita ini menjadi penasihat, menjadi penghibur, memberi kekuatan kepada mereka, dan mereka bisa diajak kepada Tuhan. Yaitu dampak-dampak yang akan kita peroleh kalau kita punya hati yang bermurah hati. Jadilah pribadi murah hati. Saudara mau belajar itu semuanya? Amin. Belajar pelan-pelan. Ya, belajar sedikit. Mulai aku selama ini tidak pernah melakukan ini, aku akan melakukan. Ya, dari hari ke hari. Dan itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan itu juga sangat disenangkan kalau melihat umatnya, melihat anaknya melakukan itu semuanya, menyenangkan hati Tuhan. Dan itu hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Jadi bukan, wah aku ingin. Tidak usah ingin, tapi belajar melakukan dari satu, kedua, ketiga, keempat.
Terus selanjutnya, maka kehidupan kita sehari-hari diwarnai dengan murah hati. Amin, Bapak Ibu sekalian. Amin. Ya. Murah hati itu sesuatu yang sehat. Ya, kita akan mengalami jiwa yang sehat, jiwa yang segar. Kita itu akan mengalami kesegaran. Jiwa kita itu sehat. Tidak ada kemurungan, tidak ada kegelisahan. Kita itu merasakan hari ke hari itu merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Ya, tadi saya katakan, hati yang gembira adalah obat. Kalau kita melakukan kemurahan dalam kehidupan kita, itu juga akan mengalami sukacita yang besar. Itu dampaknya. Dan dampaknya lagi adalah Tuhan sendiri pun akan bermurah hati kepada hidup kita. Apakah saudara menginginkan itu semuanya? Biarlah Tuhan sendiri bermurah hati kepada kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Mau Tuhan bermurah hati kepada kita semuanya? Amin. Yaitu kalau kita bermurah hati, maka kita akan memperoleh kemurahan dari Tuhan. Ya kan? Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini, ya tadi pagi saya mengatakan demikian. Kalau misalnya ini whiteboard ya terus ada spedol whiteboard juga. Ketika kita nulis yang indah-indah, kira-kira kalau dihapus gampang nggak? Kan gampang ya, hilang. Nah, firman Tuhan ini jangan seperti kayak whiteboard, tetapi firman Tuhan ini harus ditulis di dalam roh hati kita, dikalungkan ke hati kita, ke leher kita, maka akan diingat-ingat terus. Tidak gampang dihapus. Jadi firman Tuhan, ya Roh Kudus ini menginginkan pada hari ini firman yang sederhana, tetapi dapat kita terima, dapat kita masukkan dalam roh hati kita, dan kita kalungkan ke leher kita. Kemurahannya terus mengikuti kita. Dan apa? Itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Ya, saya nggak teruskan, saya tutup, saya akan berdoa. Mari Bapak Ibu sekalian, para pendengar, umat kepunyaan Allah, kita berdoa. Dulu kita bukan kepunyaan Allah. Kita ini sudah dibedakan. Dulu kita adalah hamba-hamba dosa. Ketika kita diambil, diangkat, dikuduskan menjadi kepunyaan Allah dengan darahnya yang kudus sudah menyucikan kita, kita menjadi miliknya, sudah menjadi umat tebusannya. Maka kita harus mau belajar untuk murah hati dalam kehidupan kita. Bapa di surga, kami ucapkan syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah kami ini punya pribadi-pribadi yang murah hati. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus tolong kami biar selalu teringat, tertanam di dalam hati kami, dan kami akan kalungkan itu dimanapun kami pergi. Kemurahan hati terus ada dalam hidup kami. Syukur, haleluya, amin. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Yang percaya katakan, amin. I'll never know how much